Kita mulai dari basicnya aja sih. Oke. Sebenarnya spiritual itu apa? Dan Apa secara sih? khusus kita itu bahas di dalam kekristenan juga. Bukan sekedar rutinitas rohani, kehidupan agamawi. Kayak memang ini di setiap agama ada istilah spirituality. Setiap pelayanan kita di gereja, kita bekerja sehari-hari, itu apakah kita terus terkoneksi sama Tuhan gitu loh. Segini banget ya hidup di dalam Tuhan itu. Aku nih anakmu loh. Itu bentuk relasi yang dinamis. Gak tahu ini mau doa apa, jadi jadi cuman mengeluarkan isi hati dan pikiran. Diam nangis aja. Karena nggak tahu ini mau ngapain. Sesi curhat nih. Apa ibu? Lanjut tadi. Dari mana ini? Mencoba memahami ya bahwa caranya manusia terkoneksi sama Tuhan itu ternyata Berbeda-beda macam-macam ya. Ada yang resah itu nggak bisa suruh meditatif, itu mesti Iya. resah. Beda-beda ya. Beda-beda dan ternyata it's okay as long as you love me, as long as you beda-beda. Aduh, beda zaman ini aduh. Kita boleh cek nggak satu-satu ini berdua nih, yang dua nih. Kamu nih apa berdua? merasa? Gak Kalau tahu nih kalau misalkan ngelihat langit malam bintang gitu masuknya kemana? Natural kah? Atau bisa ya, Kamu bisa suka ya. ngeliat bintang atau bulan gitu? Yes, makanya second star sih Atau enggak? Aku pikir kamu tuh kayak karena ini melihat. Jadi ngomong sama pacarmu, meskipun kita bertepasa jauh, kita melihat bulan yang sama. gitu. Siap. Oh, enggak. Kalau ibu apa nih? Merasa kamu yang apa nih? Aku yang keempat tadi. Betul Nah, apa ya? Kontemplatif. Kontemplatif. Oh, oke. Tenang. Ya. Merenung, berdiam diri. Ya, kok saya nggak bisa tuh tidur itu kalau aku bukan tipe yang begitu. Soalnya kalau waktu itu pasti berisik sih. Cekrrr gitu kan. Betul. Jadi kasih waktu luang diam dulu, ngobrol gitu. Kalau Regi sudah pasti intelektual ya. Iya. Berarti Jo tadi lebih ke naturalis ya. Senang. Kamu suka melihat alam ya gitu. Iya, dari Memang situ, cocok di iya. Magelang ya. Iya. Jadi bagaimana sih Ci, perbedaan dari kepribadian introvert atau extrovert ini mempengaruhi cara seseorang membangun kedekatan dengan Tuhan? Oh ya, ada langsung pengaruhnya, hubungannya ke personality ya, karena ada memang ini ditulis sama Gary hubungannya. Thomas. Memang ada hubungannya ya. Sebentar. Oh tadi kan penting bagi kita untuk memahami gaya spiritualitas orang lain tadi ya, karena beda-beda Iya, itu ya. beda-beda. Ada yang senang pujian, ada yang merasa sangat terkoneksi ketika di alam dan sebagainya tadi. Nah, lalu kepribadian itu kalau kita tahu terbaginya yang secara umum orang-orang tahu dua ya, yaitu Introvert, extrovert. introvert dan Padahal extrovert, Dan atau pervert. ada yang ketiga nih. Ambivert. Ya ambivert. Atau yang itu jangan, yang itu jangan. Iya, sekarang rata-rata semuanya sudah jadi ambivert ya. Jadi ya sebenarnya pembagian intro extrovert ini pun di dunia psikologi ini Reki yang juga biasanya ngikutin ini juga sudah banyak kritiknya ya. Siap. Karena ya memang ada kecenderungan, tetapi kebanyakan kita manusia nggak bisa sih, yang jarang banget yang sampai ekstrim kanan ekstrim kiri ya. Biasanya juga di tengah-tengah kita begitu. semua ambivert. Tergantung kebutuhan, tergantung lingkungan gitu kan. Saya pun dulu kalau ketemu teman-teman Genova yang zaman SMA kuliah S1 pasti pada bilang ekstrovert tuh. Semua yang tahu Nova itu dibilangnya ekstrovert. Tapi mulai teman-teman S2 kesini bilang mereka Nova itu termasuknya introvert, mulai semakin ke introvert gitu. Dan mengalami perubahan hidup ya, perubahan. Jadi sekarang pun aku juga ngerasa malah kalau ketemu banyak orang tuh lumayan lelah, Capek energinya. ya. Padahal kan kalau ekstrovert sejati kan energinya dari sejati. ketemu orang ya. Malah ada ya benar-benar nambah energinya ketemu Jadi, orang. Oke, jadi kepribadian itu memang berpengaruh, bukan sebagai penentu kualitas iman ya. Iya. Tetapi berpengaruh memang dengan cara kita mengalami Tuhan. Ya memang yang standar, yang biasanya itu ya introvert kan seneng tadi, yang otomatis kontemplatif tuh. Kalau yang introvert cenderungnya ke situ, reflektif, berdiam diri, di rumah doa sendiri gitu, dia langsung terkoneksi itu sama Tuhan. Kalau extrovert otomatis seneng tuh yang di ibadah, praise and worship, atau kalaupun PA yang rame-rame, KTB, jadi nggak sendirian gitu loh, yang nggak bedah kitab sendiri, tapi yang rame-rame, pokoknya ada manusianya, itu dia seneng, lebih enjoy gitu.
Jadi pengaruh kepribadiannya lebih ke situnya aja sih gitu. Bukan dari kualitasnya ya. Tapi bukan Tetapi- semua juga ya Ci. Soalnya aku tuh ada teman yang dia tuh introvert banget, Mm-mm. tapi dia tuh Pendiam tipenya mungkin, iya. pendiam. Bukan, dia tuh emang dikenal paling pendiam, tapi Hah? emang pemalu juga ya. Malu. Tapi dia tuh suka itu yang Ini ibadah yang worship Oke. gitu. Dari situ pas kita lihat ibadah situ dia tuh aktif banget. Aku yang paling dikenal dengan ekstrovert ini malah sukanya tadi spiritual yang Aktif nih maksudnya di dalam ibadah itu. Iya, Maksudnya waktu nyanyi-nyanyi, itu. tepuk Mm-mm. tangan Betul, gitu. tapi Ini ada Oh, disintegrasi iya. nih perbedaan. Ya dia berarti mengalami Tuhannya dengan dari sensate Iya, betul itu. ya. Dia seneng dari Mm-mm. situ. Dan memang karena kalau praise and worship yang kita pada yang di gereja-gereja tahu lah ya yang Iya. dimaksud penyembahan itu Mm-mm. kan memang menyentuhnya langsung ke emosi Iya, ya. betul. Jadi memang akan lebih mudah tersentuh sih kalau yang tipe-tipe reflektif Iya, ke hati gitu kan mainnya emosi Iya. gitu. Tuh kalau ke Regi nggak masuk itu Iya. mental Apa ini, gitu Bang, gitu karena ya? sudah emosinya sudah keblok. Ngeri banget ya. Di framing saya. Gitu sih. Jadi balik lagi tadi mengenali diri sih. Kalau kita punya spiritualitas yang sehat, kita akan lebih mengenali diri. Jadi aku memang merasa it's okay gitu loh. Jadi nggak terkotak dengan personality. Aku kan introvert. Seharusnya aku yang doa sendiri, kontemplatif, iya. no Bukan gitu ya. loh. Enggak. Iya, Jadi iya. mengenali dia memang aku paling nyaman, paling terkoneksi sama Tuhan tuh lihat apa. Iya. Jadi ini mulai mungkin bisa explore ya, mulai disadari. Supaya nggak kosong tadi loh, supaya nggak sekadar tingkah laku agamawi. Jadi apa yang teman-teman lakukan yang membuat teman-teman itu ngerasa disayang sama Tuhan, ngerasain wah Tuhan tuh keren banget ya, hebat banget ya. Itu di area mana? Ketika apa? Di dalam kehidupan sehari-hari ini mana yang paling klik gitu. Nah, itu mulai dikenali nih. Nah, semakin kita menggali, semakin kita ngerti, itu semakin sehat Iya. nanti spiritualitas kita gitu. Berarti itu ini ya, maksudnya kadang antara perbedaan itu loh dari kelima itu tipe itu tuh kadang ada ini juga loh, kayak merasa bahwa saya itu lebih baik, harusnya kamu seperti ini, Ya. kamu harus seperti itu. Jadi kayak mengotak-otakan jadinya Betul, ada level-levelnya gitu. Kadang kayak gitu ya. Jadi Iya, Dan yang lebih mudah Iya. dinilai yang kelihatan. Iya. Iya. Kelihatan. jadinya diskriminasi. Anda spiritualitas tapi kok mendiskriminasi, bagaimana? Sadap. Bagaimana nih? Nah ini ada waktunya masih itu sebenarnya juga dilakukan oleh dosen saya sendiri waktu S2. Tapi waktu itu kan belum belajar, sebenarnya ada mata kuliah spiritualitas formation gitu waktu dulu S2. Tetapi jadi ingat nih, waktu itu kan di kampus ada chapel, ada selalu ada morning ibadah pagi itu loh. Untuk semua mahasiswa yang ikut kuliah pagi kan sekalian ikut kan morning devotion. Nah saya kan orangnya tipenya ekspresif memang kalau memuji Tuhan tuh memang ya memang gitu aja dari dulu, bukan sesuatu yang dibuat-buat tapi senang aja meskipun dari backgroundnya juga dari gereja yang mainstream ya, yang sejenis GKI gini, tapi suka aja angkat tangan kalau tepuk tangan, merem kayak bahkan kalau sesuatu yang itu bisa nangis gitu kan. Lah sedangkan dulu saya kuliahnya kan di kampus Reform ya. Itu kan pemikirnya semua begitu. Jadi suatu saat ingat banget waktu chapel pagi itu, devotion pagi, nyanyi kan ya, dan saya juga seperti biasa masih memang, tapi ya nggak heboh sih, cuma angkat tangan aja. Terus setelah selesai devotion biasanya kan ya udah selesai terus balik ke kelasnya masing-masing yang ada kuliah. Tapi waktu itu sama rektor pasti bisa ikut, beliau kan belum tentu bisa ikut yang pagi kalau pas ada ngajar aja. Pas rektornya ada langsung dia ke mimbar tuh, sebentar saya mau ngomong dulu gitu kan. Terus ngomongnya, tadi saya lihat di waktu ibadah pagi ini dan saya menilai ya, yang justru sungguh-sungguh bisa mengalami Tuhan itu kok hanya Nova. Terus saya namanya disebut di hadapan semua teman-teman yang waktu itu kan S2 angkatannya saya paling muda sebenarnya, yang lain kan senior. Karena beliau melihat dari fenomena sebenarnya kan. Padahal sebenarnya waktu itu bisa jadi teman-teman yang lain juga menikmati Tuhan saja, betul. Tetapi kan tidak diekspresikan gitu loh. Jadi ingat gitu bahwa yaitu kita jadi kadang mudah menghakimi orang ya. Seperti yang tadi saya cerita, kalau di gereja sebel.
Tapi ya mungkin sebenarnya dia bisa sih tetap koneksi sama Tuhan, cuman memang tidak diekspresikan dalam bentuk pujian gitu loh. Cuma sekali lagi tidak bisa dipastikan juga aja ya. Betul. Bisa jadi. Ya, fenomena dan nomena. Oke, kalau Yang gitu. pasti kan nanti mungkin kalau di belakang ada pertumbuhan itu aja. Iya. Gimana? Kamu setelah mendengar ini semua, apa yang kamu dapat? Merasa apa yang kayak kayaknya aku lebih cocok, aku memang di pedesaan gitu. Kayak, mau tinggal di pedesaan kayak di game Harvest Moon gitu. Gak tau ya game Harvest Moon ya. Nge-game yang dia tuh di pedesaan terus nyangkul-nyangkul jualan gitu-gitu. Ya lebih seneng modelnya cuy yang tadi ya, naturalis, slow, tenang gitu ya. Cuman memang kadang gini, aku pernah sebelumnya aku kan di GKI coy, di GKI veteran kan di Tasik itu. Memang aku kalau di gereja tuh tipikalnya yang nyanyi tuh nyanyi kalau gerak-gerak itu agak malu. Cuman kalau memang ditugaskan tamborin kan tamborin ada aja tariannya gitu. Nah itu aku enjoy. Despite aku yang memang sebenarnya introvert. Di GKI veteran ada tamborin. Ada tamborinnya. Wow. Iya. Ini kapan nih Coy Yujan Anda berarti bisa main Cuman memang jarang acara khusus sekali. aja. Yes. Oke. Terus Ya gitu. kamu juga bisa menikmati Bisa dengan bergerak gitu Bisa. ya? Ya, karena ada mungkin ada beberapa orang yang sangat tidak bisa ya. Suruh Iya. gerak. Iya. Sangat Bisa. bener-bener Dan memang anggotanya sangat sedikit. Saya velocity aja nggak bisa. Langsung dipraktek ya. Iya. Dan itu mungkin tambahan juga ada hubungannya sama dari keluarga ya, spiritualitas kita itu. Kadang kayak tadi saya ngomong ketika ada orang yang sangat takut sama Tuhan, bahkan untuk Oh iya sih. mengungkapkan anxiety, mengungkapkan anger itu aja nggak berani, itu juga bisa sekali dibentuk dari kecil. Karena otoriter Berarti ada ya. pengaruhnya mungkin ya. dari keluarga Ini biasanya para parents muda kadang kan suka yang ngancem. Ayo kalau nggak mau berdoa Tuhan marah loh. Kita kembali lagi. Ini kalau mau makan nggak berdoa berdosa besar misalnya itu. Kok ancamannya nanti Tuhan marah, Tuhan marah. Sama Tuhan ini marah. masuk neraka. Iya, nanti masuk neraka. Berkali pun. Nah itu juga membuat kita tuh kayak gedenya kayak ada barrier gitu loh sama Tuhan. Iya, Jadi betul. nggak bisa honest. Iya. Kita takut. Di dalam hati sih ngerasa nggak terima sama Tuhan gitu. Ini hidupku gini amat sih Tuhan gitu ya. Tapi semua dilarang. tapi karena sejak kecil terbentuk bahwa betul. kita itu enggak ada apa sih, maksudnya kita itu manusia yang hina, yang jauh, yang Tuhan tuh yang God Almighty. Jadi kan jauh banget sehingga kita yaitu apapun yang terjadi dalam hidup kita doanya pakem aja gitu. Ya sudah Tuhan terima kasih ya, karena kan harus mengucap syukur. Iya. Nanti kalau aku enggak mengucap syukur, kalau aku ngomong tambah lagi Nanti Tuhan dosaku marah. itu kan Tuhan Iya, tambah iya. marah nantinya. Iya. Itu pengaruh. Apalagi pas kita biasa kalau lagi nangis gitu ya, jangan nangis, jangan ngeluh terus, nanti Tuhan marah loh. Iya, gitu. iya. Malah kayak, Nah, masa itu. kita gak bisa mengekspresikan diri kita gitu ya. Kasihan banget gitu. Jadi jangan ya, maksudnya Jangan. Tuhan Tidak. aja nangis loh gitu loh. Iya, Nggak tervalidasi perasaan. Gitu. Itu kan kalau dari latar belakang keluarga ya. Kalau misal budaya nih, Iya, contoh yang mirip. aku bayangkan tuh kayak di Bali itu kan ada yang melukat. Bali ya? Iya. Itu apa sih Po melukat itu? Itu kan kayak spiritualnya kita, tapi terus kalau aku lihat yang aku tahu ya, sebagai pengetahuan aku tuh kayak kita tuh nanti berdoa sama yang Tuhan yang kita percaya. Terus nanti itu akan dibantu sama apa ya namanya? Ada dewanya gitu. Bukan dewa, tapi kayak orang suci. iya, Fasilitator. Maksudnya itu kayak bantu kita. Afiliator. Shopee. Kemana-mana. Aduh. Nah gitu, jadi setelah kita melakukan melukat itu biasanya orang-orang tuh merasa lebih damai, lebih lega hari-harinya setelah itu. Kan enggak ada. Ini mungkin kayak saya pribadi belum pernah secara khusus mempelajari melukat sih. Tapi kalau dari yang Ipo ceritain mungkin itu lebih ke kalau saya ngelihatnya kayak ke waktu kita retreat ya. Retreat itu kan ada pernah ya retreat waktu muda ya. Itu kan pasti malam kedua tuh. Kalau 3 hari 2 malam, biasanya malam kedua itu ada kayak malam panggilan gitu nggak sih, kayak praise and worship apa sih, KKR gitulah ya, kebangkitan iman. Nah situ kan biasanya memang topiknya dibuat dari awal sampai akhir, di setting dari lagunya. Itu kan membuat kita
touch our heart and soul gitu kan. Sehingga biasanya most likely sih bakal ada yang banyak yang nangis gitu kan. Terus nanti ada sama kakak binanya gitu kan didoain. Dibantu doain Dipuji kan kayak yang selama ini apa sih yang memberatkan hatimu. Itu kan memang kayak dirilis ya gitu dengan banyak cara, dengan background gereja dan doktrin masing-masing ya. Tetapi memang itu disetting untuk membuat kita lebih aware aja sebenarnya sih, bahwa poinnya kan di situ bahwa Tuhan itu hidup dan dia dekat kok, nggak sejauh itu gitu loh. Tuhan itu dekat dan biasa kata-katanya itu sih kalau saya jadi pembimbing di retret-retret remaja pasti gitu. Tuhan Yesus mengasihimu, jadi it's okay, kamu bisa datang dengan kondisi apapun gitu kan. Dan justru dari situ kan spiritualitas kita semakin dibangun itu. Ketika kita dekat sama seseorang, itu justru amazingly kita mau loh being better, ya kan? Kalau dalam relasi aja semakin kita sayang sama orang, kita deket relasinya bagus, nggak usah dituntut-tuntut. Kamu harus gini dong, harus gini, gitu loh. I want to be better because I love you, karena kan aku tahu aku sudah dikasihi nih sama Tuhan. Jadi I want to be better. Itu pendekatannya kan enak. Ini balik lagi susah nih masuk biasanya ke orang-orang yang sejak dulu jadi keluarga yang sangat logical, sangat sebab akibat. Nanti biasanya perlu lebih jauh konselingnya. Jadi susah untuk menerima. Oh ya, maksud sih Tuhan deket. Nah, apalagi biasanya juga figur ayah, bapak lagi ke situ tuh. Iya betul. Apalagi kita manggil Allah Bapa. Figur ayahnya jauh, yang galak, menuntut. Kita juga akan melihat Tuhan yang menakutkan, menuntut. Aku harus perfect dulu nih baru dikasihi. Aku harus perform dulu nih baru dikasihi gitu kan. Dan aku harus gitu kan. In order supaya aku dikasih Tuhan, aku harus taat. Supaya aku dikasih Tuhan, aku harus melakukan ini. Aku harus rajin berdoa. Baca Alkitab setiap hari. Bolong sekali aja guilty-nya luar biasa gitu kan. Nah itu beda kalau sudah mulai diproses, ini another session ya. Kalau sudah ada prosesnya berarti lain nih. Karena aku sudah dikasihi, aku mau terus belajar nih, bertumbuh nih. Masa aku mau gini-gini aja. Jadi membaca Alkitab dan berdoa bukan karena I have to, because I need to. Karena jadi lebih baik. Karena aku butuh. Kalau doa kan nafasnya orang Kristen ya. Aku butuh nih doa, aku butuh ini lebih mengenal Tuhan lewat firman-Nya gitu. Aku butuh. Ya dari situ sih kalau spiritualitas kita sehat, ya kita akan terus bergulat dengan personality, dengan cara kita. Itu memang ya itu serba-serbinya ya. Tapi poinnya adalah ketika kita menyadari bahwa kita punya Tuhan yang hidup dan kita berelasi setiap hari itu juga secara alive, ya just human gini dan jujur. Itu ya nanti semakin mengenal diri, semakin humble, lebih mengakar, ya sama tahu arah tujuannya. Itu enak banget sih kalau sudah ke situ gitu. Jadi kehidupan kekristenan enggak berat. Nggak berat. Apa lagi? The truth will set us free. Wes, siap. Gitu. Keren banget hari ini. Ya saya juga merasa terinspirasi gitu untuk terus melatih ya. Spiritualitas juga dilatih ya, betul ya. Untuk terus melatih diri ya. Jadi saya memang merasa ini sih memang terhubung ketika saya menggali Alkitab gitu ya, lebih terhubung gitu. Apalagi belajar bahasa aslinya juga. Gitu, memang lebih terhubung gitu ya. Dan itu ya saya nyaman di situ gitu. Gitu. Jadi jangan mendiskriminasi saya. Anda tidak punya perasaan ya. Oke. Bisa saling menerima ya. Menerima ya. Nah, oke kalau gitu waktunya sudah habis aja ya, sayang sekali ya. Kita tidak terlalu lama, tidak terlalu molor ya ini ya, sudah on point. Nah, mungkin Cece sebelum terus supaya pesannya lebih nampol nih, mungkin bisa kasih closing statement nih. Tadi sebenarnya udah agak closing ya tadi ya. Udah agak closing, mungkin lebih perlis lagi dengan apa tuh atau tadi ngilangin the truth will set you free. The truth will set you free. Jadi spiritualitas itu yang sehat akan membuat kita semakin humble, membuat kita semakin mengakar, semakin mengenali diri, semakin memahami sesama, dan tentunya semakin membuat relasi kita sama Tuhan itu personal, enak banget gitu loh. Gitu sih, Becky. Terima kasih, Cece. Oke, terima kasih. Oh, atau kamu mau cerita juga? Closing statement?
Gak mau. Oh, iya. Bisa lihat sana. Oke, ini untuk ini juga sih, untuk apa thumbnailnya. Iya. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton sampai akhir ya. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Regilio dan saya Ipo. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.